Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Today, we will learn about English and we will continue our lessons from the last weeks, okay? Today, we will learn about English. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pelajaran untuk minggu ini untuk bahasa Inggris. Kalian bisa buka di buku kalian masing-masing, ada di unit 9, unit 9, ada di halaman 22, di page 22, kalian akan menemukan unit 9. Judulnya hari ini adalah This is my school. Jadi di halaman 22 ini, unit 9 ini, kita akan mempelajari tentang sekolah kita. This is my school. Seperti biasa, silahkan ambil pensilnya dan berikan terjemahan dalam bahasa Indonesia di bagian bawah. This is my school. Ini adalah sekolahku. Seperti itu. Jika sudah, silahkan kalian lihat di bagian bawahnya. Itu ada standard competence dan juga basic competence. Dan bawahnya lagi itu ada di bagian let's study. Mari belajar. Yang ini tidak perlu kalian berikan terjemahan dalam bahasa Indonesianya, tapi kalian harus tetap menyimaknya ya. Akan Misria bacakan dan akan Misria jelaskan dalam bahasa Indonesianya, kalian hanya mendengarkan dulu. You go to school every day. Jadi kalian setiap hari pergi ke sekolah selama kalian luring. You study in a classroom. Kamu belajar di ruang kelas. Do you know the things in the classroom? Apakah kalian tahu benda-benda yang ada di dalam kelasmu? Do you know all the rooms besides the classroom? Apakah kamu tahu ruangan-ruangan lain selain ruang kelasmu? Kemudian, in this unit, we are going to learn things at school. Jadi, di unit 9 ini, kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekolah kita. Let's learn now. Mari belajar sekarang. Nah, di bagian material review itu ada listening test 1. Listen and repeat. Akan Misria bacakan, tugas kalian adalah mendengarkan dan mengulangi. Jadi akan Misria bacakan cara membacanya, nanti tugas kalian adalah mengulanginya, dan seperti biasa diambil pensilnya untuk memberikan terjemahan bahasa Indonesianya di bagian bawah. Oke, let's start. Mari kita mulai. Di bagian pertama, nomor 1, itu ada gambar school's yard. Diulangi ya. School's yard. School's yard itu adalah halaman sekolahan. Jadi biasanya halaman sekolahan ini berada di bagian depan yang digunakan untuk upacara. Itu merupakan school's yard. Kemudian di nomor 2 itu adalah flagpole. 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 Apa flagpole? Flagpole adalah seperti gambarnya tiang bendera. Tiang bendera. Oke, jika sudah, nomor 3 adalah bike park. Bike park. Bike park. Bike park adalah parkiran sepeda. Parkiran sepeda. Jika di sekolah kita bike parknya atau parkiran sepedanya itu ada 2, yang satu ada di depan dan juga di belakang. Jika di depan itu digunakan untuk guru-guru, sedangkan untuk anak-anak biasanya ada di halaman belakang. Itu merupakan bike park atau tempat parkiran sepeda. Kemudian setelah itu ada ruangan yang sering kita pakai ketika kita sekolah, yaitu merupakan classroom. Anak-anak, classroom. Classroom merupakan ruang kelas. Ruang kelas. Jika sudah, silakan di balik halamannya ada di halaman
23. Nah, ini merupakan kelanjutan dari LKS tadi. Di bagian sekolah yang lain itu ada computer laboratory. Computer laboratory. Computer laboratory. Ini cukup sulit ya. Computer laboratory merupakan laboratorium komputer, lab komputer. Untuk sementara sekolah kita belum ada computer laboratory-nya. Ini merupakan jika sudah ada ruangan yang biasanya nanti di dalam ruangan itu penuh dengan komputer dan digunakan untuk pelajaran pengenalan teknologi. Kemudian setelahnya itu ada library. 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 Library merupakan perpustakaan. Perpustakaan. Di sini biasanya kalian membaca bersama teman-teman kalian itu ada di library atau perpustakaan. Kemudian itu ada di bagian selanjutnya, di sekolahan itu ada kantin. Kantin. Kantin atau tempat makan. Tempat makan. Jika di sekolah kalian, di sekolah kita, kantinnya itu ada di dekat dapur. Dapur dan juga tempat makan. Itu merupakan kantin. Kemudian the last part itu ada teacher's office. Teacher's office. Teacher's office. Jangan diulangi lagi ya. Teacher's office. Teacher's office merupakan kantor guru. Nah, kantor guru di SD kita itu ada dua, yaitu di bagian belakang di kantor guru dan juga di bagian depan yang merupakan kantor kepala dan juga administrasi. Nah, selain bagian-bagian yang sudah dijelaskan di LKS ini, mungkin ada beberapa bagian yang sebenarnya ada di sekolah kita tapi belum disebutkan di LKS ini. Contohnya itu adalah bisa kalian tambahkan di bagian kosong atau kalian bisa catat di buku tulis kalian, buku tulis bahasa Inggris. Judulnya merupakan bagian-bagian sekolah. Nah, di bagian-bagian sekolah yang tambahan ini akan mesti tambahkan, contohnya itu adalah bathroom. Bathroom itu merupakan kamar mandi. Nah, di sekolah kita kan ada dua kamar mandinya untuk siswa dan juga siswi. Itu adalah salah satu bagian dari sekolahan yang mungkin belum disebutkan di bagian di LKS ini. Tambahannya adalah bathroom. Kemudian ada backyard. Backyard atau halaman belakang. Di halaman belakang kita kemarin sudah melakukan penanaman untuk kebun bersama. Nah, backyard itu adalah halaman belakang. Seperti itu. Kemudian ada lagi medical room. Medical room atau UKS. Ruang UKS ini adalah ruangan yang digunakan untuk merawat anak-anak yang kurang enak badan atau sedang sakit. Nah, biasanya nanti di UKS ini ada kasur, tempat kalian istirahat ketika kalian kurang enak badan dan juga tempat perlengkapan obat-obatan. Itu ada juga di sekolah kalian. Itu merupakan contoh tambahan-tambahan ruangan yang ada di sekolahan tapi belum disebutkan di dalam LKS. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian jika sudah, kalian tadi ditulis ya di buku tulis masing-masing. Nanti buku tulisnya dikumpulkan juga sebagai bukti bahwa kalian telah menulis dan memberikan tambahan catatan. Nanti dikumpulkan ketika pengumpulan tugas. Nah, setelah itu ada di tes 2, tes kedua, listen and put a tick under the correct picture. Dengarkan dan berilah tanda centang di bawah gambar yang benar, yang tepat. Nah, kan mesti dia bacakan, tugas kalian adalah menyesuaikan apa yang mesti dia baca dan juga gambar yang sesuai. Oke, jika sudah, kita mulai ya. Number 1, kan mesti dia sedikit zoom. Nah, number 1, classroom. Classroom.
Which one is classroom? Bagian mana yang menunjukkan gambar classroom? Jika sudah, number 2, library. Library. Which picture show us library? Jika sudah, number 3, bike park. Bike park. Bike park. Which one picture show us bike park? Gambar mana yang menunjukkan kita adalah gambar bike park? Jika sudah, ada di nomor 4, number 4, itu adalah, sudah ya, number 4, teacher's office. Teacher's office. Which one is teacher's office? Gambar teacher's office yang mana? Kemudian number 5, itu adalah kantin. Kantin. Kantin tadi yang mana gambarnya? Nah, jika sudah, kalian lihat di bagian bawah itu ada speaking. Task 3. Practice a dialogue with your classmate, then perform in front of the class. Berlatihlah dengan temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Nah, karena kita ini merupakan pelajaran daring, belum bisa melakukan pelajaran luring, terbalik ya. Jadi kita masih pembelajaran daring dan belum bisa melakukan pembelajaran luring atau tatap muka. Jadi kemungkinan besar kalian tidak bisa melakukan ini di depan kelas karena kita belum masuk ke sekolah. Nah, tugas kalian seperti biasa, kalian bisa melakukan percakapan ini dengan teman kalian. Bagi yang memiliki teman adalah tetangganya atau dekat rumah, kalian bisa melakukannya dengan teman kalian, atau sebagai ganti teman kalian, kalian bisa juga melakukan percakapan ini dengan orang tua kalian atau kakak kalian. Nanti kalian bisa bertukar peran. Siapa? Di sini ada 2 peran, yaitu antara Anton dan juga Siska. Jadi ada yang jadi Anton, ada yang jadi Siska. Kemudian tugas kalian seperti biasa akan bisa bacakan contohnya. Nah, tugas kalian adalah mendengarkan dan memberikan terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalian akan paham sebenarnya percakapan ini adalah tentang apa. Oke? Pertama adalah Anton. Is this your school, Siska? Apakah ini sekolahmu, Siska? Is this your school, Siska? Apakah ini sekolahmu, Siska? Kemudian Siska menjawab, yes, this is my school. Yes, this is my school. Ya, ini adalah sekolahku. Kemudian Anton tanya lagi, how many rooms there? How many rooms there? Ada berapa ruangan di dalam sekolahmu? Kemudian dijawab lagi oleh Siska, there are 10 rooms. There are 10 rooms. Ada 10 ruangan di dalam sekolahku. Kemudian Anton nanya lagi sama Siska, is there a computer laboratory at your school? Is there a computer laboratory at your school? Apakah ada laboratorium komputer di sekolahmu? Dijawab oleh Siska, yes, there is. Yes, there is. Iya, ada laboratorium komputer di sekolahku. Kemudian ditanya lagi sama Anton, where is it? Di manakah itu? Where is it? Di manakah itu? Jawab lagi oleh Siska, it is beside the teacher's office. It is beside the teacher's office. Ada ruangan laboratorium komputernya itu ada di samping kantor guru. Seperti itu. Nah, sekarang silakan di balik halamannya. Nah, jika sudah, tadi adalah conversation-nya, kalian bisa mengerjakan test 4. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan test 4 dan juga test 5. Itu adalah test 4. Answer the question below. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
akan mesti diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi kan tadi kan kalian sudah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian tahu kira-kira percakapan tadi itu mengenai Anton dan juga Siska yang menanyakan ada sekolahnya Siska tuh ada berapa ruangan dan juga apakah di sekolahnya Siska itu ada laboratorium komputernya. Kemudian ada di mana? Nah, sekarang ada test 4 itu adalah pertanyaan dari bacaan sebelumnya, bacaan halaman 23. Oke, answer the questions below. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Number 1, how many people are there in the dialogue? How many people are there in the dialogue? How many people? Ada berapa banyak orang di dalam percakapan tadi? Jadi berapakah jumlah orang yang melakukan percakapan? Tadi ada berapa? Ada siapa dan ada siapa, kemudian ada siapa, ada berapa. Kemudian number 2, what does Siska and Anton talk about? What does Siska and Anton talk about? Apa yang dibicarakan antara Siska dan juga Anton? Kemudian number 3, how many rooms are there at Siska's school? Ada berapa ruangan di dalam sekolahnya Siska? Tadi kan sudah Miss dia bacakan ya. Jadi Siska tadi ditanya sama Anton, how many rooms at your school, Siska? Ada berapa ruangan di sekolahmu, Siska? Dijawab oleh Siska. Nah, ini sama dengan nomor 3. How many rooms are there at Siska's school? Ada berapakah ruangan di sekolahan Siska? Kemudian number 4. Is there a computer laboratory? Apakah di sekolahannya Siska ada laboratorium komputer? Jika ada, silakan jawab yes, it is. Jika tidak, silakan jawab dengan no, it isn't, it is not. Kemudian number 5, where is the computer laboratory? Di manakah laboratorium komputernya berada? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Siska, laboratoriumnya ada di mana. Nah, selanjutnya itu adalah reading. Test 5. Spell the words below. Ejalah kata-kata di bawah ini. Seperti biasa, karena tugas kalian nanti ini masih daring, jadi kalian bisa mengumpulkan untuk reading ini adalah melalui VN atau video, atau juga bisa dikirimkan foto ketika kalian membaca. Tugas kalian sekarang adalah mengikuti repeat after Miss Ria, mengikuti setelah Miss Ria. Number 1, T-E-A-C-H-E-R. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Number 2, S-T-U-D-E-N-T. S-T-U-D-E-N-T. Student. Number 3, S-C-H-O-O-L. S-C-H-O-O-L. School. Number 4, B-L-A-C-K-B-O-A-R-D. 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 Blackboard. Silakan berikan terjemahan dalam bahasa Indonesianya ya, Miss Dia lupa. Number 1, teacher, itu silakan ditulis di sampingnya guru. Kemudian number 2, student, silakan dituliskan diberi sama dengan itu adalah murid. Number 3, school, itu adalah sekolah. Kemudian number 4, blackboard, barusan itu merupakan adalah papan tulis. Oke, jika sudah, kita lanjutkan number 5. C-L-A-S-S-R-O-O-M. 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 Classroom. Classroom merupakan ruang kelas. Kemudian number 6 itu ada H-E-A-D-M-A-S-K.
Headmaster. Headmaster adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Number 7 itu ada BIKEPARK. BIKEPARK. Bike park. Oke. Bike park itu merupakan tadi apa? Tempat parkiran sepeda. Parkiran sepeda. Number 8 itu ada FLAG POLE. FLAG POLE. Flagpole. Flagpole merupakan tiang bendera. Number 9 CANTEEN. CANTEEN. Canteen merupakan kantin. Jadi sama ya terjemahannya. Kemudian number 10 ada gardener. GARDENER. GARDENER merupakan gardener adalah tukang kebun. Nah, I think that's all for today. See you on the next lessons in the next weeks. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.